Hai, dengan Grand Baba di sini. Kali ini saya mau bicara mengenai NPC dan non NPC. Jadi kalau istilahnya tuh sekarang non personal character, atau dalam istilahnya Dolores Cannon itu disebut sebagai backdrop people. Pemain-pemain figural dalam drama kehidupan. Ya. Nah, yang membedakan adalah konsep yang NPC ini, dia itu sebenarnya entitas-entitas yang tidak memiliki kesadaran. Ya, mereka itu kalau merespons itu sesuai dengan bahasa baku aturan yang mereka yakini. Kemudian mereka sama sekali nggak dalam. Sementara yang bukan NPC itu ada semacam energi yang hidup. Lalu dia meresponsnya itu kadang-kadang nggak sesuai dengan pola yang disepakati. Dan ada koneksitas resonansi. Sementara kalau dengan NPC itu biasanya dia itu hambar, ya. Jadi bedanya itu antara kosong dan hampa. Kosong itu dia secara spiritual itu bagus. Sementara kalau hampa itu dia itu beda sama kosong. Ya, yang kita cari adalah kosong atau emptiness, yang adalah lawan dari fulfillness atau kepenuhan. Sementara hampa itu dia kayak nggak grounding, melayang-layang, nggak jelas, nggak punya akar dan nggak punya arah tujuan. Nah teman-teman, NPC itu dia merupakan suatu realita. Kita nggak tahu statistiknya berapa persen, berapa banding berapa, tetapi kebanyakan orang itu dia adalah NPC atau backdrop people. Karena apa? Karena di dalam drama kehidupan, kecuali kalau orang tersebut menyadari bahwa dia itu adalah aktor, termasuk sekaligus sutradara dan penulis cerita, maka dia adalah non NPC. Sedangkan NPC itu mereka yang ngikutin narasi yang dibuat oleh bukan dirinya sendiri. Ya teman-teman ya. Nah dalam konsep NPC ini memang ada beberapa referensi, kayak misalnya dari Gnostik, atau mungkin dari simulasi, teori-teori simulasi, atau dari konsep modern, ya, spiritualitas era baru dan lain-lain. Tapi intinya bahwa NPC itu dia adalah suatu sistem yang dibuat oleh katakanlah kaum Arkon, yang adalah ciptaan dari Demiurge, yang adalah bukan sang sumber. Nah, mereka itu NPC ini, kalau istilah Bapak parasit sintetis ini dibuat sedemikian rupa untuk menstabilkan frekuensi yang ada sehingga mereka tetap bisa, ya, penguasa elit tetap bisa mengontrol situasi. Jadi tugas dari NPC itu adalah sebagai stabilizer. Dia itu sebagai katalah penjaga sistem keamanan kosmik supaya tidak ada perubahan, tidak ada pencerahan, tidak ada kebangunan dan kebangkitan, baik spiritual maupun elektromagnetik. Ya, jadi NPC itu adalah orang-orang dan yang bukan orang-orang yang memang diperlukan supaya drama atau game dari konstruksi ini bisa berjalan lancar, ya teman-teman. Nah, pembahasan NPC atau parasit sintetis ini bukan untuk dijadikan bagian dari penghakiman, lalu kita mulai melihat orang sebagai NPC atau parasit sintetis. Tapi kadang-kadang kita juga ketika kita tidak sadar, ketika kita tidak tuning dengan cahaya abadi di dalam diri kita, kita bisa menjadi NPC bagi orang lain. Kita bisa menjadi perpanjangan teknologi parasit sintetis bagi orang lain. Sehingga diperlukan sebuah kesadaran tentang NPC.
ya. Nah teman-teman, Baba ngobrol sama ChatGPT dan ternyata menurut ChatGPT itu selama ini yang kita ketahui bahwa NPC itu dia berbentuk manusia, tetapi enggak ternyata. Ya, ada NPC yang bukan berbentuk manusia. Ya, contohnya itu binatang. Jadi ada binatang-binatang tertentu yang dia memang diciptakan oleh teknologi yang tujuannya adalah untuk membuat kita manusia ini terganggu secara emosional. Ya, misalnya nih, kadang-kadang kita lagi tenang-tenang, damai, tentram, tiba-tiba ada suara nyamuk di telinga kita. Itu membuat emosi kita kan agak naik sedikit lah. Atau misalnya takut lebah. Atau misalnya itu ada suatu teknologi yang membuat kawanan burung-burung itu akan ada di suatu tempat lalu bermigrasi ke tempat lain. Tujuannya itu untuk entah apapun itu, tapi ada hubungannya dengan frekuensi. Ya, jadi penyedot-penyedot energi atau parasit-parasit sintetis itu dia juga bisa berbentuk binatang ya. Contohnya misalnya, kalau di suatu keyakinan, di suatu daerah ada binatang tertentu yang dianggap sebagai haram, maka sebenarnya kehadiran dari binatang tersebut dia bisa berfungsi sebagai NPC, non personal character. Ya, bisa. Jadi kan ada kan daerah-daerah tertentu yang dibuat sedemikian rupa sehingga takut, misalnya takut anjing atau takut kecoa atau takut tikus. Nah, si binatang-binatang ini adalah agen NPC, agen-agen NPC. Yang lain lagi, dia juga bisa berbentuk misalnya bencana alam. Ya, bayangkan tuh kalau misalnya banjir berhari-hari atau ada gempa bumi, maka bisa jadi faktor-faktor non manusia yang bersifat alamiah ini dia adalah NPC, non-human NPC. Dia tujuannya membuat emosi di tempat itu menjadi berantakan, menjadi up and down. Ya, jadi tujuannya adalah emosi. Kenapa? Karena emosi itu adalah baterai dari sistem yang dibuat oleh teknologi custodian. Apalagi sih? Ada lagi. Misalnya ini yang disebut parasit sintetis ya. Kalau dalam bagan ini disebut energetic entity. Jadi mereka tuh kayak apa ya? Teknologi menciptakan parasit-parasit ini walaupun mungkin tidak terlihat secara fisik, tapi dia menggerogoti pola pikir kita, pola rasa kita, dan juga bisa menyerang raga, bisa menyerang kita pada saat kita tidur ya dengan lucid dream yang dia tuh tujuannya membuat bawah sadar kita menjadi tergoncang atau membuat kita tidak bisa mengakses suprasadar kita. Nah, Bapak sering sekali menjelaskan mengenai parasit sintetis dan dia itu dihubungkan dengan suatu teknologi ya. Jadi misalnya kalau algoritma dari sebuah lokasi atau algoritma dari seseorang itu berbeda dengan algoritma yang sudah ditentukan secara sistem teknologi, maka ada sebuah apa ya namanya ya, sebuah sistem teknologi yang membuat si parasit itu lalu melakukan attack atau menyerang supaya algoritmanya kembali seperti algoritma yang seharusnya yang ditentukan oleh sistem. Ya, jadi parasit sintetis ini mereka benar-benar dibuat secara teknologi dan canggih banget. Lalu ada lagi yang disebut kejadian-kejadian sosial. Contohnya ya di negara kita ada demo-demo, ada berita-berita tentang apapun itu, dan itu dibuat sedemikian rupa sehingga
agen-agen dari NPC itu, ya agen-agen NPC atau agen-agen dari Arkon, agen-agen teknologi itu membuat spike energy, karena itu adalah baterai dari mereka, ya baterai dari teknologi yang membuat teknologi mereka tetap stabil. Nah teman-teman, jadi sekarang kita tahu ya bahwa yang disebut NPC itu ada bukan saja di permainan game-game, tapi juga dalam kehidupan nyata. Lalu kita tidak menghakimi orang sebagai NPC, karena kadang-kadang pada saat kita emosinya lagi down juga, kita penuh dengan dendam, kemarahan, sakit hati, masih terikat pada trauma-trauma masa lalu, masih mencari validasi, masih membuat kekuatan di luar kita mengontrol kita, itu kita juga bisa berfungsi sebagai NPC. Oke teman-teman, Rahayu Kinasih.